Puji Tuhan, selamat kita jumpa kembali dalam kebaktian online kita. Tapi puji Tuhan, kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, masih bisa mengikuti ibadah, masih bisa menikmati Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Saatnya lagi, mari kita sama-sama fokuskan diri kepada Yesus Tuhan kita. Muliakan Dia. Hanya Dia selama hidup kita yang layak untuk kita agungkan, kita puji, kita besarkan namanya. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau. Kita doa, mulaikan ibadah kita dengan doa. Haleluya. Segala sesuatu. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat keberadaan kami. Semua atas izin Tuhan, atas kehendak Tuhan kami ada. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bahwasanya kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya bagi kami.
Kami kembali mau memuji memuliakan Tuhan lewat ibadah kami. Sertailah Tuhan, Roh Kudus, Engkau beracara dari awal sampai akhirnya. Kuat kuasa Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus mengurapi kami, memberkati kami, sehingga ibadah yang kami naikkan ini Tuhan menjadi ibadah yang diurapi, memberkati Engkau. Segala puji hanya bagi Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita memuji-muji Tuhan, kita muliakan Dia lagi karena Yesus luar biasa. Kita harus akui keberadaan kita sekarang hanya karena kekuatan Tuhan, hanya karena penyertaan Tuhan. Dia yang menghiburkan kita, Dia yang menyembuhkan segala sakit kita, sehingga kita boleh kuat sampai saat ini. Muliakan Dia, agungkan Dia. Kita nyanyikan pujian, Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Bersama Dia ku tak akan goyah. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Gloria. Haleluya. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mataku. Haleluya. Hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Glory. Hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Puji Tuhan. Bahkan bersama Yesus lakukan perkara besar. Haleluya. Lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Haleluya. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan,
panji-Mu dan suara-Mu. Puji Sang Raja, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu. Puji Sang Raja, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Amin. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu. Puji Sang Raja, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Saya mengajak kita semua nyanyikan pujian tentang nama Yesus, nama yang indah dari sorga mulia, nama yang menghiburkan kita, nama yang kita cinta, nama yang sudah jadi juru selamat kita. Haleluya. Itu nama yang indah, nama Yesus. Haleluya. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari sorga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu Haleluya. nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari sorga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Bimbang takut diusirnya. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Bimbang takut diusirnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Haleluya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk berdiri. Kita akan nyanyikan pujian. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan Tuhan ada besertaku, menopang hidupku. Kita tidak usah takut apapun. Kita mau setia kepada Tuhan karena Dia ada selalu beserta kita dan menolong kita. Haleluya.
Wanita saja dulu nyanyikan pujian ini, nanti pria akan melanjutkannya. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Mari pria-pria nyanyikan. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Bersama-sama kita katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. bersama-sama katakan dari awal. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Terima kasih Kaulah Tuhan yang berjanji, Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan. Haleluya. Yang berjanji, tak pernah Engkau ingkari janji-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani,
yang setia Tuhan. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia, kami punya Bapa yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah memuji, menyembah Engkau, bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman yang akan menguatkan kami, firman yang menuntun kami kepada jalan yang benar, firman yang akan menghiburkan kehidupan kami Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Apapun yang menjadi isi hati Tuhan, biarlah Tuhan nyatakan melalui hamba-Mu. Pada saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, silakan duduk. Kita akan siap dengar firman Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita dalam ibadah minggu daring. Kita percaya kehadiran Tuhan itu menjadi bagian kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tema khotbah pada saat ini adalah jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Saya membaca beberapa informasi atau pandangan mengenai kekhawatiran. Kekhawatiran itu, yang pertama adalah kekhawatiran itu adalah takut, merasa takut, cemas, gelisah terhadap sesuatu yang belum pasti. Dan juga yang kedua, saya melihat bahwa 1 dari 13 orang mengalami atau menderita masalah kekhawatiran ini. Dan disebut kekhawatiran yang akut, yang parah. Kenapa dikatakan parah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Karena ini sudah mempengaruhi akan kinerja seseorang, karena ini sudah mempengaruhi akan hubungannya dengan sesama. Dikatakan parah disebabkan karena sudah mempengaruhi akan kesehatannya. Dan yang ketiga, saya coba perhatikan menurut pandangan umum mengenai kekhawatiran itu. Kekhawatiran itu merupakan sesuatu yang negatif, pikiran negatif. Maka daripada itu harus disingkirkan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kekhawatiran itu dari sudut pandang positif. Positif pada kadar tertentu, Bapak Ibu. Karena orang khawatir tidak mendapatkan makanan, maka daripada itu dia berusaha untuk mendapatkan makanan. Dia bekerja dan berusaha untuk mendapatkan makanan. Itu sebabnya ada sebagian orang pada kadar tertentu kekhawatiran itu merupakan sesuatu yang positif, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan sekarang ini kita mau melihat di dalam Alkitab apa pandangan Yesus, apa kata Alkitab mengenai kekhawatiran itu. Mari kita berdiri semuanya, kita membaca firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Kita membaca hanya di ayat 25, kemudian kita lompat ayat 31 dan 33. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25. Mari kita berdiri semuanya dan membaca ayat ini bersama-sama. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. 2, 3.
Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kemudian ayatnya yang ke-31, Matius pasalnya yang ke-6, ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Alkitab mengajarkan atau Yesus memerintahkan bahwa kita jangan khawatir. Jangan khawatir. Kalau kita melihat apa yang barusan kita baca, jangan khawatir ini berhubungan dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Tetapi kalau kita melihat di dalam Filipi pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-6, di situ menjelaskan tentang jangan khawatir tentang apapun juga. Jadi tidak hanya terbatas kepada apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, tetapi apapun juga. Itu termasuk kekhawatiran akan masa depan, itu termasuk kekhawatiran akan kesehatan, itu termasuk kekhawatiran akan pendidikan anak-anak kita, itu termasuk kekhawatiran akan hari tua kita, itu termasuk kekhawatiran akan sakit penyakit kita. Banyak alasan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita menjadi khawatir. Jadi bukan hanya khawatir akan makan, minum, dan pakai kita. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, menjadi pertanyaan atas hidup kita, mengapa Yesus melarang kita khawatir? Pandangan umum saya sudah sampaikan, itu merupakan sesuatu yang negatif. Tetapi saya pikir Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Yesus mengajarkan akan hal ini bukan hanya sesuatu yang negatif, namun ini merupakan sesuatu yang mempengaruhi keselamatan seseorang, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kenapa demikian? Maka saya harus melihat latar belakang dari Yesus mengajarkan jangan kamu khawatir. Kalau mau melihat latar belakangnya, maka kita melihat ayat-ayat sebelumnya. Kalau tadi di ayatnya yang ke-25, Yesus perintahkan jangan kamu khawatir, maka ayat sebelumnya adalah ayatnya yang ke-24 maksud saya. Matius 6 ayatnya yang ke-24. Mari kita membaca ayat ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kemudian lanjut ayatnya yang ke-25 di sana. Yesus memerintahkan jangan kamu khawatir. Jadi dari sini kenapa Yesus memerintahkan jangan kamu khawatir? Karena kekhawatiran itu merupakan cikal bakal seseorang mengabdi kepada Mamon. Ketika orang mengalami kekhawatiran, maka itu merupakan awal seseorang menyembah berhala. Dalam hal ini, kekayaan. Dalam hal ini, harta benda. Dalam hal ini adalah uang, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Yesus tidak menginginkan akan hal itu. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya dari ayat 24 di sana dikatakan tentang mencari harta.
mencari harta. Kemudian ada kalimat-kalimat di sana mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yesus berusaha untuk dapat memperingatkan kepada orang-orang percaya, kepada murid-murid, bahwa kalau kekhawatiran itu muncul, maka itu merupakan cikal bakal dari penyembahan kepada berhala, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Begitu. Nah, kemudian orang merasa khawatir. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bahwa orang khawatir itu adalah orang yang merasa takut, orang yang merasa gelisah, orang yang merasa cemas terhadap sesuatu yang belum pasti. Ada perasaan takut. Gitu. Khawatir tentang makan, minum, dan pakainya adalah orang yang takut tidak mendapatkan hal-hal tersebut. Orang yang cemas tidak mendapatkan hal-hal tersebut. Itulah orang yang khawatir. Ketika berdiri pada posisi ini, maka pada saat dia berusaha dengan alasan mendapatkan kekayaan, dengan alasan mendapatkan sesuatu itu, dia bekerja. Begitu. Dan kecenderungan manusia, itu kita sudah pahami, kita sudah mengerti bahwa tidak pernah merasa cukup. Begitu. Sudah dapat, mau lagi, mau lagi, mau lagi. Tidak pernah merasa cukup. Ketika fokusnya adalah kekayaan, ketika fokusnya kepada harta benda, ketika fokusnya kepada uang, maka itu tandanya membawa kepada penyembahan berhala, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan Yesus memandang ini merupakan sesuatu yang serius. Kalau Yesus memperingatkan akan hal itu, berarti mungkin atau timbul pertanyaan dalam diri kita, apakah kita tidak perlu bekerja? Apakah kita tidak perlu berusaha? Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika Yesus mengatakan jangan kamu khawatir, nanti Allah lah yang akan mengadakan semuanya, ini bukan berarti atau bukan Yesus memerintahkan untuk kita tidak bekerja, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bahkan kalau kita perhatikan ayat ini mendorong kita untuk betul-betul berusaha. Berusaha seperti apa, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Maka coba kita perhatikan Matius pasal yang ke-6 ayat 24 tadi yang sudah kita baca. Di sana dikatakan, saya ulang membacanya, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi, perhatikan di sini, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dalam bahasa yang lain dikatakan, kamu tidak bisa bekerja kepada Allah dan bekerja untuk Mamon. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa perintah jangan engkau khawatir, jangan kamu khawatir, itu bukan mendorong kita untuk bermalas-malasan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika perintah jangan kamu khawatir, itu sebenarnya mendorong kita untuk giat. Giat bukan untuk kekayaan, giat bukan untuk harta benda, tapi giat untuk Allah. Bekerja untuk Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya melihat ketika Yesus mengatakan bekerja untuk Allah, jangan bekerja untuk Mamon. Baru di ayatnya yang ke-25, Yesus peringatkan dalam bahasa yang lain, kalau saya coba pelajari. Supaya, rasanya begini kalimatnya, supaya engkau tidak mengabdi kepada Mamon, aku peringatkan kamu supaya kamu jangan khawatir.
Ini peringatan yang sungguh-sungguh luar biasa, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Jadi, kita diminta untuk giat, kita diminta untuk berusaha. Tapi alasannya, dasarnya adalah bukan untuk mencari kekayaan, tetapi dasarnya adalah untuk Allah. Haleluya. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Dikatakan di sana, apapun juga yang kamu perbuat. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. Perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi segala sesuatu yang kita lakukannya itu seperti untuk Tuhan. Apapun bentuknya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ketika seorang siswa atau siswi, pekerjaannya adalah belajar. Lakukan itu untuk Tuhan. Gitu. Untuk Tuhan. Dan inilah yang Allah inginkan atas kehidupan kita. Seorang ibu ketika dia merawat anak-anak, lakukanlah itu untuk Tuhan. Seorang pengusaha ketika dia berusaha, lakukanlah itu untuk Tuhan. Saya melihat di dalam Alkitab dan mendapati begitu banyak tokoh-tokoh. Mereka merupakan atau orang-orang yang bekerja. Itu. Sebut saja Adam, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Adam ketika Allah ciptakan dan menaruhnya di Taman Eden. Allah menyuruhnya untuk bekerja di sana. Memelihara dan mengusahakan akan taman itu. Daud, sebelum dia menjadi raja, dia didapati sebagai seorang pengembala. Ada begitu banyak tokoh-tokoh nabi-nabi yang tercatat di dalam Alkitab. Ada juga di zaman Perjanjian Baru. Sampai kita tahu ada Paulus. Dia pelayan Tuhan yang setia, sementara dia melayani. Dia bekerja untuk mendapatkan penghidupan bagi dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa jangan kamu khawatir, itu merupakan dorongan untuk kita bekerja, tapi bekerjanya bukan untuk si kekayaan, tapi bekerjanya untuk Allah itu sendiri. Saya melihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayatnya yang ke-15. Ketika perintah tentang mengusahakan dan mengerjakan taman. Dalam bahasa yang lain dikatakan avoda. Avoda ini adalah satu istilah yang dipakai di dalam bait Allah. Di dalam pelayanan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika kita bekerja, melakukan segala kewajiban kita di setiap hari, apapun itu bentuknya, itu sama dengan kita sedang melayani Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat. Ketika kita bekerja itu untuk Allah, Tuhan kita itu adalah Allah, maka Dia adalah Allah yang sanggup memberikan upah kepada kita. Upah kepada kita. Dan Dia bertanggung jawab karena Dialah Tuhan kita. Kekayaan bukan Tuhan kita. Dialah Tuhan kita. Allah sang khalik langit dan bumi. Dialah yang menjadi Tuhan kita. Apapun kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Sebagai pekerja-pekerja di kantor. Sebagai siswa-siswi di sekolah. Apapun pekerjaan kita. Ingatlah, Tuhan kita adalah Allah sang khalik langit dan bumi. Ketika kita mengerjakannya itu atas dasar untuk Tuhan, Dia akan memberikan upahnya atas kehidupan kita. Hal-hal yang indah akan mengiringi langkah-langkah hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Jadi jangan khawatir, bukan membuat kita berpangku tangan, tapi jangan khawatir mendorong kita untuk giat dalam melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hal yang kedua, bagaimana memang kekhawatiran itu sering datang menghantui kehidupan kita. Sering datang dalam hidup kita. Tapi bagaimana sekarang supaya kita bisa
mengatasi kekhawatiran itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Coba kita lihat Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-33. Dikatakan begini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, dan seterusnya. Ayat 33 saja, langsung saya baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini perintah Tuhan atas hidup kita. Jangan kamu khawatir, namun ini yang kamu lakukan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dengan kita mencari kerajaan Allah, maka kekhawatiran itu tidak menguasai hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bagaimana kita mencari kerajaan Allah? Orang-orang Israel berpikir bahwa kerajaan Allah ketika Sang Mesias memerintah sebagai raja, membebaskan orang Israel dari belenggu penjajahan. Mereka berpikir pada saat itu di zaman Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tetapi di dalam Alkitab memberikan penjelasan kepada kita bahwa kerajaan Allah dan Yesus memberikan pengakuan. Bukan di dalam dunia ini. Bukan dari dunia ini maksud saya. Ini kerajaan Allah. Coba kita lihat dalam 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-16. Kerajaan Allah, tempat Allah bersemayam. Dikatakan di sini, 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Haleluya. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan seterusnya. Allah dalam kemuliaannya, dia bersemayam dalam terang. Inilah kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dia bersemayam dalam terang. Wow, bagaimana kita manusia tidak sanggup berada di sana, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kemudian kita lihat ada pengajaran Yesus yang sungguh-sungguh sangat indah. Bahwa kerajaan Allah itu bukan sesuatu atau kisah khayal yang dikisahkan oleh Yesus, yang diceritakan oleh Yesus. Kerajaan Allah itu, kalau Yesus menyuruh carilah kerajaan Allah, kita bisa mendapatkannya, Bapak Ibu. Ada kesempatan untuk kita dapat memperolehnya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Yesus katakan begini kepada murid-muridnya dalam Matius 16 ayatnya yang ke-28. Aku berkata kepadamu, Matius 16 ayatnya yang ke-28. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, maksudnya di antara murid-murid, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Yesus berkata kepada murid-muridnya, di antara kalian akan melihat Anak Manusia sebagai raja dalam kerajaannya. Bapak Ibu, ketika Yesus mengatakan hal ini, Yesus sanggup memberikan atau membuktikannya. Dibuktikannya dengan ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Beberapa hari sesudah Yesus berkata kepada murid-muridnya. Beberapa hari sesudah itu, Bapak Ibu. Matius pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang ke-2. Saya ingin bacakan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik di sebuah gunung yang tinggi, di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Yesus membawa 3 murid terdekatnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes di atas gunung, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Di sana Yesus dimuliakan. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Pakaiannya putih bersinar dalam kemuliaan Allah yang sungguh-sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Petrus melihat kenyataan itu.
Yakobus merasakan kenyataan itu, Yohanes juga Bapak Ibu. Kemudian di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18 dikatakan di sana seperti ini. Saya bacakan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus, Bapak Ibu. Kita melihat Yesus berjanji, Yesus mengatakan di antara murid-murid tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Pengalaman di atas gunung ketika Yesus dimuliakan, itulah kerajaan Allah, Bapak Ibu. Pengalaman sungguh mulia, sungguh agung. Kalau itu dialami oleh murid-muridnya, ini juga bisa menjadi bagian kita, Bapak Ibu. Kalau Yesus suruh, carilah dahulu kerajaan Allah, Dia pasti menyediakan kerajaan Allah itu menjadi bagiannya. Dan kita dimungkinkan untuk mendapatkannya. Petrus mengalami akan hal itu. Yakobus, Yohanes juga mengalami akan hal itu. Kita juga sebagai orang yang percaya ketika kita disuruh mencari kerajaan Allah, kita bisa memperolehnya. Kenapa demikian? Lukas pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-20 dan 21. Ketika Yesus berdialog dengan orang-orang Farisi di sana. Saya baca saja ayatnya yang ke-21. Lukas pasal 17. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Dalam bahasa yang lain dikatakan kerajaan Allah ada di dalam kamu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bagaimana bentuk kerajaan Allah di dalam kamu? Maka kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 17. Alkitab menjawabnya, Alkitab menjelaskannya seperti ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Bagaimana bisa kerajaan Allah itu ada dalam hidup kita jikalau Roh Kudus diam dalam hidup kita? Roh Kudus menguasai kita. Roh Kudus memenuhi kita. Saat itulah kerajaan Allah itu ada dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita hidup oleh Roh. Kita dipimpin oleh Roh. Jadi kalau perintah dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, ini maksudnya adalah supaya kita berusaha. Hidup oleh Roh, hidup di bawah pimpinan Roh. Galatia pasal 5 dikatakan orang yang hidup oleh Roh menjauhi sihir, menjauhi hawa nafsu, dan lain-lain sebagainya. Saya tidak perlu membaca ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Orang yang hidup oleh Roh, maka buah-buah Roh lah yang ada dalam hidupnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Inilah yang ada dalam kehidupan orang yang hidup oleh Roh. Jadi kerajaan Allah, kita disuruh mencari kerajaan Allah agar kekhawatiran itu tidak menguasai kita. Kita diminta supaya kita hidup oleh Roh, hidup di bawah pimpinan Roh. Haleluya. Jadi ini merupakan sesuatu yang sederhana. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jangan kamu khawatir. Adalah perintah untuk kita. Supaya kita menempatkan Tuhan pada tempat yang sebenarnya. Dialah yang terutama dan yang pertama. Bukan kekayaan.
Perintah janganlah kamu khawatir adalah ini merupakan dorongan agar kita giat bekerja. Bekerja bukan bagi kekayaan, tapi bekerja untuk Allah. Perintah janganlah kamu khawatir adalah perintah supaya kita berusaha untuk hidup oleh Roh, hidup di bawah pimpinan Roh. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Amin. Mari, puji Tuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdiri semuanya, kita menyembah Tuhan. Kita pujikan pujian, Yesus saja cukup bagiku. Haleluya. Kekhawatiran itu bisa datang dalam hidup kita, tapi firman Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Dia akan menolong hidup. Menyerahkannya dengan cara apa? Berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bidarismu wadis, oh juru selamat yang setia. Haleluya, haleluya. Kehadiran Yesus atas hidup kita itu cukup buat kita. Haleluya. Amin Tuhan. Yesus saja cukup bagiku. Amin, amin Tuhan. Haleluya. Oh juru selamat yang setia. Yesus cukup bagiku. Amin Tuhan, Yesus cukup bagiku. Ini kami Tuhan. Memang benar banyak kebutuhan keperluan kami, tapi firman-Mu sudah mengajarkan kepada kami Tuhan, bahwa Bapa di sorga tahu bahwa kami memerlukannya itu. Haleluya. Yesus mengajarkan kami untuk berserah kepadamu, untuk mencari kerajaan-Mu. Haleluya, haleluya. Di mana Yesus berada, kami mau berada di sana. Amin Tuhan, Yesus cukup bagiku. Yesus saja cukup bagiku. Lebih dari semua seluruhnya. Oh juru selamat yang setia. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, benar Tuhan. Yesus, Yesus saja cukup bagi kami.
Haleluya, haleluya. Kalau Petrus Tuhan mengalami Yesus dalam kemuliaan, kami dimungkinkan Tuhan untuk mengalami Yesus dalam kerajaan-Nya. Haleluya, haleluya. Lewat pekerjaan Roh-Mu atas hidup kami. Amin Tuhan, amin Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus perintahkan kita, Yesus mengingatkan kita untuk jangan khawatir. Alkitab mengatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia Allah akan memelihara kamu. Kekhawatiran itu boleh datang, tapi firman Tuhan katakan serahkan itu kepada Tuhan. Haleluya. Percayalah, Allah akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Kristus Yesus. Ini janji firman Tuhan sudah dialami oleh Petrus. Pasti juga kita bisa alami di dalam Dia. Ini Allah kita. Ini Tuhan kita. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dimanapun berada, firman Tuhan ini untukmu. Janganlah engkau khawatir. Tidak usah khawatir dengan pekerjaanmu. Tidak usah khawatir dengan masa depan anak-anakmu. Tidak usah khawatir dengan jodohmu. Tidak usah khawatir dengan masa tuamu. Tidak usah khawatir akan sakit penyakitmu. Tidak usah khawatir akan kesehatanmu. Haleluya, haleluya. Tidak usah khawatir akan usaha mata pencarianmu. Haleluya. Tidak usah khawatir. Ini perintah yang Yesus sampaikan, yang Dia mau kita mencari kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Orang berkata tidak mungkin, tapi firman Tuhan katakan ini mungkin. Haleluya. Lewat pekerjaan Roh atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Mencari kerajaan Allah mendorong kita untuk terus giat bekerja bagi Allah. Amin Tuhan. Setia, Yesus cukup bagiku. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Keperluanku, keperluanku, Yesus saja. Nyanyikan lagi pujian ini. Amin Tuhan. Keperluanku, Yesus saja. Amin, haleluya. Keperluanku, keperluanku, Yesus saja. Haleluya. Nyatakan ini kepada Tuhan. Pernyataan permohonan kita ini mulia.
Bukan hal-hal jasmani yang menjadi keperluan kita, tapi Yesus. Haleluya, ini merupakan pernyataan indah dari hidupmu. Haleluya, haleluya. Dia mau hadir dalam hidupku. Benar Tuhan, keperluanku, keperluanku, Yesus saja. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan, amin Tuhan. Yesus saja. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami sungguh-sungguh berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kebenaran firman Tuhan sudah kami dengarkan. Itu mengajari hidup kami untuk tidak khawatir ya Tuhan. Memang kami harus akui sebagai manusia, seringkali kami takut, kami gelisah, kami cemas untuk hal-hal yang tidak pasti ya Tuhan, yang belum menjadi kenyataan. Hal-hal itu seringkali menguasai hidup kami ya Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Engkau. Firman-Mu memberikan solusi atas kehidupan kami untuk tidak menjadi khawatir. Kami harus mencari kerajaan-Mu ya Tuhan, kerajaan yang mulia. Dan apa yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kami ya Tuhan, bukan sesuatu yang mustahil, tetapi itu mungkin dan pasti menjadi bagian kami ya Tuhan. Lewat pekerjaan Roh-Mu atas kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami percaya ketika kami mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, itu berarti Roh-Mu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Roh-Mu berdiam atas hidup kami. Dan Roh-Mu mau supaya kami, umat-Mu Bapa di sorga, hidup di bawah pimpinan Roh. Hidup di bawah tuntunan Roh. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran firman Tuhan. Ketika kami hidup di dalam tuntunan dan pimpinan Roh Bapa di sorga, kerajaan-Mu menjadi bagian kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa atas hidup kami. Bapa yang baik, sebagai umat Tuhan yang hidup di dalam dunia ini, firman-Mu juga mengajarkan kepada kami untuk mencari kerajaan Allah dengan kami bekerja bagi Tuhan, berusaha bagi Tuhan, berkarya bagi Tuhan. Haleluya. Dimanapun Allah tempatkan kami, baik itu di dalam gereja, di dalam usaha mata pencarian kami, di dalam sekolah dan lain sebagainya ya Tuhan. Kami mau bekerja bagi Allah di sana. Dan kami percaya kami akan menemui kerajaan Allah. Karena Allah hadir di tengah-tengah kami. Allah hadir dalam kehidupan kami lewat Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekhawatiran tidak akan menguasai hidup kami. Haleluya. Kami akan menjadi umat-umat yang selalu mendapatkan hal-hal yang indah yang berasal daripada-Mu. Bapa yang baik, di akhir ibadah ini Bapa, kami berdoa kepada Engkau untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Allah lah yang memberkati. Allah lah yang menyatakan kuasa-Mu dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan. Dalam setiap pelayanan, baik itu di Gereja Keramat,
di Gereja Ketapang dan Neo Soho ya Tuhan. Penyataan-penyataan Allah yang luar biasa nyata dalam setiap pelayanan dan peribadatan kami ya Tuhan. Doa kami khususnya untuk Bapak Gembala kami di usia yang sudah lanjut. Tuhan tolong dampingi selalu kehidupannya, sertai selalu kehidupannya. Penghiburan dari Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal, melimpah-limpah dalam kehidupannya ya Tuhan. Tuhan, seperti doa pemazmur, doa Daud ya Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan biarlah juga itu selalu menjadi bagian Bapak Gembala kami, dekat dengan Tuhan, sehingga ketenangan menjadi bagiannya. Tuhan tolong berkati juga para wakil gembala kami dalam nama Yesus. Tuhan tolong urapi kehidupan mereka ya Tuhan. Tanggung jawab yang besar Allah taruh di atas pundak mereka. Tapi kami percaya mereka tidak sendiri. Allah ada membantu mereka, menolong mereka. Sehingga melalui pelayanan mereka ya Tuhan, pelayanan di ketiga gereja ini akan bertumbuh dan berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang membantu pekerjaan Tuhan, kami percaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Allah perhatikan kehidupan mereka, jaga lindungi mereka Bapa. Jauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat-niat jahat orang yang tidak bertanggung jawab dari kecelakaan. Biarlah apapun yang mereka lakukan dibuat Tuhan berhasil ya Tuhan. Mereka dapat menjadi umat-umat pemenang dan selalu mendapatkan kemenangan oleh pekerjaan Roh-Mu atas kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, Engkau sungguh baik. Kota dan bangsa ini juga Tuhan tolong berkati, beri hikmat akal budi kepada pemerintah kami dalam usaha mereka mensejahterakan kami ya Tuhan. Tuhan tolong berkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk ibadah ini Bapa. Dan seluruh umat Tuhan dimanapun berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.